di negara ini. Masyarakat adat pemilik hak wilayah tanah Bandara Udara Sentani menuntut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia membayar ganti rugi tanah seluas 55 hektar yang sampai saat ini belum dibayarkan. Tuntutan itu disampaikan perwakilan 4 masyarakat adat dari Sentani, yakni Yahim, Sere, Yobe, dan Ifar Besar, saat menyampaikan aspirasi di kantor DPR Papua. Tokoh adat Willem Vele menceritakan terkait tanah bandara di Sentani, Kabupaten Jayapura pada tahun 2003, tanah seluas 39 hektar telah dibayarkan melalui Kementerian Perhubungan RI sebesar 15,9 miliar, namun sisa 55 hektar hingga saat ini belum dibayarkan. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa tanah bandara sejak orang tua kami berusaha berjuang sampai pada hari ini sudah 53 tahun. Dari tahun 70-an sampai pada hari ini. Oleh sebab itu kami anak cucu berusaha berjuang karena keluarga kami semua sudah meninggal yang berjuang di atas tanah ini. Hak wilayah kami. Kami berusaha bagaimana kami bisa mendapatkan hasil dari situ. Karena tanah bandara sudah berpuluh-puluh tahun mereka digunakan oleh negara ini. Oleh sebab itu hak kami harus diakomodir dan dibayarkan hak kami. Mungkin tujuan utamanya harus mereka bayar. Kalau tidak, terakhir itu saya mau sampaikan bahwa terakhir itu kami akan duduk di Bandara Udara Sentani dan kami mati di atas tanah kami sendiri. Mungkin itu terakhir yang saya perlu sampaikan. Selaku tokoh adat, Willem Vele menjelaskan tanpa sepengetahuan masyarakat adat, pihak terkait telah menerbitkan sertifikat tanpa dasar yang jelas. Untuk itu pihaknya meminta agar penyelesaian tanah ini bisa segera diakomodir. Pernyataan lain juga datang dari tokoh adat Ifar Besar Daniel Palo yang mengatakan tahun 2006 silam kepala bandara yang menjabat pada saat itu telah mengeluarkan surat kesepakatan yang menyatakan bahwa batas tanah dari landasan pacu sampai lokasi pasar lama belum dibayar. Tahun 2006 ketika itu saja 2006 Pak Bandara siapa di Pasarjo dia kasih kertas kesepakatan buat tanah mulai dari runway sampai di pasar lama itu memang belum bayar. Kesepakatannya masih ada tapi yang layak sudah kosong masih ada di rumah. Dan memang kalau ada tanah yang sekarang masyarakat kita 4 kampung nih cara ini memang belum bayar, tapi kenapa sampai sertifikat bisa keluar? Kalau dasar dengan kesepakatan itu, memang tidak bayar. Agus Sokoi, tokoh adat Kampung Yobe, menyesalkan permasalahan ini tidak kunjung selesai, tetapi justru mendatangkan masalah baru bagi pemilik hak wilayah. Dan diterbitkannya sertifikat tanah bandara oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura. Dari pejabat ini pejabat sudah diganti. Dari tahun ke tahun pejabat. Apalagi DPR juga nanti terima tidak tahu nanti. Pejabat ini pejabat diganti. Presiden maupun gubernur, bupati semua diganti. Tapi masalah ini, tuntutan ini semua sudah jelaskan saya. Tuntutan ini sampai hari ini masih dituntut. Tapi hari ini kita datang, saya fokusnya itu sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Jayapura. Ini yang kami hari ini datang. Ini bagaimana? Sementara mereka itu alas haknya itu pakai besloid. Ini negara ini ada besloidnya di mana muncul di sini? Ini besloid itu kan bahasa Belanda. Kita semua tahu bahwa itu bahasa Belanda. Sedangkan bahasa Belanda ini negara ini kan kita dijajah semua dari Sabang sampai Merauke. Kita negara ini dijajah sampai hari ini jelasannya belum ada sampai sekarang. Kenapa sampai kita berteriak sampai hari ini? Jadi saya fokusnya itu sertifikatnya itu harus tutup sampai harus ada jawaban. Hal senada juga disampaikan anak Ondofolo Yahya Vele, yakni Beatrix Vele, yang menuntut janji Presiden RI Joko Widodo terkait permasalahan tanah milik masyarakat adat yang diperjuangkan selama ini. Sehingga sampai 2003 baru mereka bayar. Yang hijau ini luasnya kurang lebih 39 hektar. Mereka bayar 15,9 miliar. Dibagi merata. Bagi sama rata 3 kampung. Kampung Ifar Besar, Yobe, dan Yahi.
Dan di kesepakatan 4 Oktober 2001 di pasal 2 sudah katakan bahwa untuk yang kuning kami akan selesaikan sesudah ada pertemuan dengan instansi-instansi terkait. Akhirnya tahun 2005 kami Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR Papua Yonas Alphonse Nusi yang menerima aspirasi masyarakat adat dari suku Sentani mengatakan, pada prinsipnya selaku perwakilan rakyat pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan sebagai bahan acuan untuk dibahas bersama pihak-pihak terkait. Menerima aspirasi ini dengan baik dan sesuai dengan mekanisme DPR, kami akan melakukan tugas kita untuk mengundang seluruh stakeholder yang terlibat di dalam penyelesaian tanah bandara Sentani Jayapura untuk dibicarakan dengan baik-baik sehingga setiap aktivitas di bandara maupun di luar bandara, di areal Bandara Sentani Jayapura, rakyat juga bisa turut serta memberikan perlindungan dengan baik oleh karena ada komunikasi dengan baik kepada rakyatnya sebagai pemilik hak wilayah. Inilah yang kita harus lakukan sebagai pemerintah untuk melindungi seluruh segenap rakyat Indonesia yang berdiam di tanah Papua dalam rangka Tim Liputan, bangun tvpapua.com.